Kita coba ekspor bersama Mas Bima, seorang anak indigo. Ularnya di sini itu udah dari abad ke-19. Nah, Berani juga nih tuh masuk anak. hati-hati kepleset. Licin. Oke Kak. Nah, Persis seperti ini Kak atau agak berbeda? agak berbeda. Warnanya putih, tapi ini kan sedikit merah. Memakai mahkota, terus ada kayak jenggot-jenggotnya. Bisa loh teman-teman. Bisa. Ini salah satu penghuni di sini kan. Ini Ya, penghuni yang nyata ini. nyata ini, penghuni nyata. Kang, awas Kang, belakang-belakangnya Kang. Kang, ada lubangan itu Kang. Wajahnya tuh hancur banget. Terus matanya kayak bola matanya itu keluar. Dari dalam ya? Kan gitu, terus ke sini Kang. Nah itu Kang, polanya Kang. Iya. Kang, ke situ Kang. Loh, beneran berarti Kang, ke sana Kang. Sangat menyeramkan, matanya itu merah. Di sini ya? Ya berapi-api. Bentuknya Di mana? seperti keris. Keris berwarna coklat lah biasa. Tapi pedangnya itu berwarna emas. Oh, ada pedangnya juga. Ya. Oke. Seberapa besar nih pedangnya sih? Setongkat itulah. Kang, kalau ada apa-apa ngomong Kang, aku tak Iya. lari. Oke. Kang, apa itu Kang hitam? Aduh ya Allah. Buka, kok ada yang nyangkut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu teman-teman. Ya, saat ini saya akan mengunjungi suatu tempat yang keramat, di mana tempat tersebut ada hubungannya dengan Pangeran Diponegoro. Konon menurut dari cerita tutur warga di sini, tempat ini merupakan persembunyian dari Pangeran Diponegoro beserta para pengikutnya, dan ada hubungannya dengan dua sosok manusia yang bertapa, teman-teman. Nah, kita akan mencoba untuk eksplor tempatnya, dan kami akan mengangkat dari sisi dimensi gaibnya. Dan saat ini saya ditemani oleh seorang anak yang spesial begitu, mempunyai kelebihan di mana anak ini bisa dikatakan indigo, saudaraku, bisa melihat sesuatu dimensi astral dari tempat ini. Nah, tempatnya ini berada di lereng dari Gunung Wulirang, saudaraku. Itu adalah gunungnya. Untuk menuju ke lokasinya kita harus turun dari jalur ini. Lumayan cukup ekstrim ya, saudaraku. Kita coba menuju ke sana ya. Nah, seperti ini. Berada di bawah dari jurang begitu, saudaraku. Nah, teman-teman kalau ke sini di jalur ini harus hati-hati. Selain juga curam, dia langsung berbelok ke kanan begitu. Kayak gini. Oke. Wow. Benar-benar di dalam jurang. Tempatnya di dalam situ, teman-teman. Kita ini sudah masuk jalur jurang. Wih, luar biasa. Nah, ini turun terus ini. Mas. Nah, kayak gini. Kondisinya turun. Wih. Turun. Remnya harus benar-benar bagus. Oke. Dari sini kita langsung belok. Nah, ini teman-teman. Ini ada tulisan di sini, Gua Jorongan atau Punden, saudaraku. Kita coba ini ya, masuk. Ih, ini sungai pegunungan jernih. Kita masuk. Ih, wow. Oke, luar biasa. Buat nongkrong bagus, ini ada pemuda sini yang lagi nongkrong. Saya Mas nggih, pamit. Oke, kita parkir di sini. Dan ini yang saya maksud barusan, seorang anak yang spesial. Tidak semua begitu ya mempunyai kelebihan. Namanya Bima. Gimana kabarnya hari ini, Bim? Baik. Alhamdulillah. Ini lagi libur sekolahnya? Enggak. Loh, baru pulang maksudnya? Oke. Kita coba ekspor bersama Mas Bima,
seorang anak indigo yang nanti akan menjelajahi tempat ini dan melihat dimensi astralnya, begitu ya, Ya. Mas Bima ya. Oke, yuk seperti apa? Ikuti terus di penilaian kami, Pungutan Pring. Ini kan ceritanya kita mau nyebrang jembatan nih. Kalau Ya. dari dimensi gaibnya ada sesuatu enggak nih? Ada Apa, Bima? ada 2 kakek-kakek yang menjaga di sini. Mungkin ini ya yang dimaksud Mbak Godek sama Mbak Jenggot itu mungkin. Iya, Terus ini? di Iya. sebelah sini menjaga batu ini. Oh, ini kan. Ini batu Jeng. Mm-mm. Itu adalah batu kubur ya. Batu Ya. bubur kalau dalam deskripsinya itu memang ya benar yang dikatakan Mas Bima, memang ada 2 sosok yang bertapa di hutan ceritanya, terus duduk di batu, terus dia kehabisan makanan dan batu tersebut seperti apa ya, berubah menjadi bubur, makanya dinamakan batu bubur. Ini adalah pintu masuknya. Ini pintu masuknya. Itu bukan. Oke, Bima, mungkin boleh kita sebelum masuk bincang-bincang dulu ya. Ini kan kita ataupun pemirsa ini kan pengen tahu nih bahwa kelebihan yang dimiliki oleh Mas Bima ini bisa melihat sesuatu yang gaib begitu ya. Ya. Itu terjadi di Bima sendiri itu baru-baru ini kah atau memang sudah dari dulu? Sudah dari dulu. Ada ini enggak prosesnya enggak? Apa? Awalnya itu baru-baru bisa melihat gitu, seperti apa awalnya ceritanya nih? Ya cuman biasa, tapi kadang-kadang kayak melihat sosok mengerikan, sosok halus gitu. Awalnya gitu, Ya. dan awalnya pasti ketakutan gitu ya. Ya, Baru kemudian lama-lama jadi sudah terbiasa. yang ini pengalaman Mas Bima sendiri nih, sewaktu mulai dari dulu sampai sekarang nih, waktu melihat sosok-sosok gaib itu yang paling menyeramkan itu pernah melihat apa nih? Melihat sosok dengan wajah hancur. Hancur. Ya, Itu yang paling menyeramkan ya. ya, Sampai Bima sendiri takut waktu itu. ya. Soalnya wajahnya tuh hancur banget, terus matanya kayak bola matanya itu keluar. Gitu ya. Ya. Sempet ini enggak waktu itu sama sosok itu? Sempet ngomong, ngobrol gitu? Nggak pernah, langsung lari aja. Oke. Mungkin sekilas ya. Ada ini enggak Mas Bima? Waktu bisa melihat itu ada ini enggak doa-doa tertentu enggak supaya mungkin mata batinnya bisa terbuka gitu? Enggak wes, memang alami gitu ya. Ya, Oke. Ya, itu aja mungkin ya sekilas deskripsi dari Mas Bima Indigo ini. Di sini ada sesuatu enggak Bima? Di pintu gerbang ini. Di pintu gerbang ini? Ada apa? nggak ada sih. Enggak ada. Oke, ada teman-teman. Masih Kita hanya sendiri ngikutin aja ya karena aku nggak bisa melihat. Nanti kalau ada sesuatu bilang aja Mas Bima ya. oh sini dulu. Nah, ini nah. Bima. Di sini ada sosok ular naga yang bertanduk. 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 Ya, Oke. seperti ini. Oh, memang ada berarti Kang. Benar-benar ada berarti Kang. Terus gini, ini kan kita lihat suatu ini ya, suatu memang buatan gitu Mas Bima ya. Ya. Buatan tapi bentuknya memang dibuat Mirip. seperti naga. Ya. Yang dilihat dari Bima sendiri nih, dari sosok gaibnya memang persis seperti ini kah atau agak berbeda? Agak berbeda. Warnanya putih, tapi ini kan sedikit merah. Oh, naganya putih. Ya. Naganya itu putih. Oke, terus boleh diterangkan lebih detail lagi Mas Bima yang dilihat? Dan memakai mahkota. Mm-mm. Tuh, terus ada kayak jenggot-jenggotnya. Gitu, persis ya kayak Ya, gini. persis. Tapi Cuman warnanya putih. warnanya putih. Bisa komunikasi mungkin, bisa diajak bicara mungkin Mas Bima. Oh ya. Sosok naganya itu sekarang di mana sih? Di atas sini. Oh, bukan di sini ya? Bukan nempel Nggak. kayak gini, bukan? Nggak, Lebih di atasnya. ya melingkar. Oh, melingkar. Oke, seberapa besar? Besarnya kurang lebih, kalau panjangnya sih 10 meter. 10 meter. Oke, besarnya? Gitu. Besarnya?
Kayak pohon itu? Besarnya itu ya pohon, kayak pohon itu besarnya. Oh, besar Kang. Berarti lebih pohon besar. ini, pohon ini kan? Pohon Iya ini. pohon ini. Lingkar di pohon. Kepalanya sana. sekarang lagi di mana nih naganya? Lagi tiduran. Ya, maksudnya posisinya itu kepalanya naganya di mana? Boleh ditunjuk nggak? Kayak gini lah. Kayak gini, Ya. terus berada di mana? Nah, Di posisi. atas sana. Oh, di atas. Oh, dia kepalanya di atas, melingkarnya ke bawah atau kemana? Kayak tubuhnya itu di atas melingkar di sana. Di mana? Di mana? Di mana? Iya, Bima. Ekornya di sana. Oh, di situ. Nah, ya. Oh, Wah, di gua situ. Ya. Oke, oke, Ya. oke. Di situ memang ada gua, teman-teman. Jadi kepalanya menurut Bima itu ada sosok naga dengan warna putih, bermahkota, berjenggot, kepalanya di atas, terus ekornya di sana. dalam gua berarti. Ya. Oke, oke, oke. Pantesan sih. Kurang lebih memang 10 meter. Terus Mas Bima, mungkin bolehlah aku pengen tahu sih, bisa komunikasi nggak sih dengan naganya? Wah, agak susah sedikit, tapi bisa kok. Agak susah tapi bisa. Iya, soalnya agak pemarah naganya. Oh, Ya, oke. soalnya menjaga tempat ini. Mm-mm. Bentar ya, saya berkomunikasi. Oke, oke, oke. Permisi, bolehkah saya dan orang-orang ini masuk ke dalam? Oh ya, boleh ya. Oke, terima kasih. Permisi ya. Oh iya, enggak apa-apa. Oke, oke, oke. Karena di sana itu buat orang-orang melihat ada sesuatu. Soalnya di sana ada banyak ular. Ada ular tadi. Iya, besar. Bukan ular naga, Enggak, lainnya nih. ya Oh, banyak berarti ya. teman-temannya lah. Teman-temannya. Oke, Yang oke. lebih modern. Oke. Bima, di sini saya mendapati suatu relief gentong, ya kan? Ada tongkat juga di situ, Mas Bima. Ini di sini ini memang ada suatu pusakanya atau gimana? Atau memang benar-benar berkaitan dengan relief ini gitu loh? Memang berkaitan dengan relief ini. Menurut Bima yang dilihat di sini di relief-relief ini atau di tempat ini, untuk pusakanya kalau berkaitan berarti kan ada gitu ya? Ya, Itu ada nggak sih pusakanya sih? ada Di mana? tersembunyi. Oh, tersembunyi. Ya, Yang dilihat Mas Bima suatu bentuknya atau cahayanya? bentuknya Di mana? seperti keris. Keris berwarna coklat lah biasa. Tapi pedangnya itu berwarna emas. Oh, ada pedangnya Ya, juga. Oke, oke, oke. Seberapa besar nih pedangnya sih? setongkat itulah. Oh, panjang berarti Kang. Panjang. Panjang berarti Kang. Kalau ini kan. Tongkat ini ada nggak sih secara wujud gaibnya untuk tongkat ini? Ada, Ada juga. ada Oh, berarti bener Kang. tertancap di sana, Di mana? di samping ular naganya. Oke, 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 oke. Yang ada kereta tadi, yang disebutkan di atas sana tadi. Ya, betul. Oke, oke, oke. Boleh naik mungkin ya? Ya, boleh. Awal nanti kita lihat tongkatnya dulu. Ya. Terus ada mungkin kalau naganya masuk ke gua, Bima mungkin agak, kalau gak takut sih ya, Ya, apa namanya, meraba-raba naganya gitu, ngelus-ngelus gitu mungkin. Ayo naik yuk. Lewatnya sini teman-teman. Agak ini apa namanya, memutar. Kalau ada sesuatu bilang aja, Bim. Kalau di sini Ya. ada sesuatu bilang. permisi. Kita bersama anak indigo teman. Aku apa ya, keterangan dari Mas Bima itu meyakinkan banget Nah. gitu loh. Pusakanya tadi ada di tertancap di sini, Apa itu? di lubang sini. Apa itu? Pusakanya tadi, Pusaka yang mana? yang keris. Oh, yang keris. Ya, Oke. dan Di- ular naganya ada di atas. Weh, Awas, awas. ngawur. Iya kan? Di atas Iya, mana, Bim? awas. Aku tak mundur aja. Permisi, permisi. Saya juga takut sih. Langsung. Ya, Aduh. Di mana, Bim? sangat menyeramkan. Matanya itu merah. Di sini ya? Ya,
Ya berapi-api gitu. Bentar. Di sini Bim ya? Ya di atas sana. Oke. Jadi naganya warna putih, warna matanya merah. Ya seperti api. Ya. Oke. Bentar teman-teman. Di sini teman-teman. Terus yang dimaksud tongkat tadi di samping naga itu di mana? Ya di lubang situ tadi. Oke. Yang pedangnya warna emas tadi termasuk. Ya. Oke. Satu lah. Bisa ini enggak? Bisa apa namanya pegang Mas Bima sih. Mas Bima bisa pegang ininya enggak? Bisa, Pusaka tapi ya? agak berat. Pegang aja boleh nggak sih? Boleh. Oke, di mana untuk pedangnya? Misi. Oh ini, Ya, agak susah. jangan dicabut. Ya, Kitanya biar- kan nggak lihat apa-apa nih, Bima aja yang lihat kan. Ya. Oke. Terus kita Misi. ini kan tadi ekornya di mana? Ekornya? masuk ke dalam masuk. gua. Masuk. Dalam gua. Wih. Aku bisa memvisualisasikan. Coba dibayangkan aja karena aku sendiri gak bisa melihat ya teman-teman ya. Tadi dari gua ini keluar suatu tubuh dari ular naga ke sini menurut Bima. Terus kepalanya di situ. Begitu. Ya, gitu ya, Ya, Bima sana, ya. ya. Oke. Mana ini? Ayo dalam masuk. Kepalanya di luar sana. Oke. Dari gua ini ya. Ya. Apalagi Mas Bima? Oke. Ini saya lumayan ngeri nih Mas Bima. Gua masuk. Ada sosok nggak selain naga? Mungkin sosok orang gitu yang menjaga atau gimana? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Ya. Saya takut masuk ke dalam, soalnya banyak ular. Ular ini ular beneran apa ular gaib nih? Ular beneran. Ular beneran? Ya, makanya saya takut. Oke. Di situ bisa nggak di apa namanya di depan aja gitu masuk dikit gitu? Oh ya, boleh. Boleh ya? Ya. Berani juga nih tuh masuk anak. Hati-hati kepleset. Licin. Oke Kak. Nah, Mungkin di situ ya, kita di sini aja yo. ya. Soalnya saya takut Masuk kita ke juga? dalam. Oke. Ya, masih sedikit. Kita masuk teman-teman. Lulu. Berarti dari sini. Oh, Ini untuk ekor naganya itu terus ke sana. iya. Wih. Berarti naganya sampai dalam ini kan berarti. Ya. Oke. Mungkin Bima agak maju dikit mungkin supaya agak ini dilihat di kamera. Di situ aja dah. Nah, kita madep sini. Kan di kamera gak dapet. Nah, Bima, sekarang kalau secara visualisasi dari gaibnya Mas Bima, itu kan di sini kan ada sosok naga yang keluar dari situ toh. Iya. Iya toh? Ya. Nah, posisi badannya nih, kalau boleh dipegang mungkin sama Mas Bima di mana nih posisinya nih? Ada dilihat sini, atas sini. Oh, nempel Kang. Iya. Ke atas gitu Kang. Di sini berarti Kang. Dari sini. Loh, ini Kang. Kang, aku kok semacam ada alur pola gitu ya? Melengkung di situ ya? Seperti ini. Nah, ini loh, di atas temen. Tadi kita baca informasi juga di depan ada tulisan bahwasanya yang jaga ini ceritanya adalah sosok naga. Memang sosok Iya, naga ya? betul. Oh, klik banget. Jadi memang cerita rakyat di sini ya. Terus gini, ini loh Kang, coba di ini center. Ini Kang, dari dalam ya, kan gitu, terus ke sini Kang. Nah itu loh Kang, polanya Kang. Iya. Loh Kang, ke situ Kang. Loh, beneran berarti Kang, ke sana Kang. Wih. Ini bisa jadi yo, lebih mungkin dari 10 meter yo. Lebih kan? Iya. Lebih kayaknya. Sampai ujung goa. Sampai ujung gua. Goa. Iya. Oke. Berarti naga ini memenuhi goa ini kan. Iya. Hmm. Tapi nempel di dinding-dinding sini. Oh, nempel. Beneran. Mas Bima, ular yang lain yang menurut Mas Bima katanya ada ular lainnya itu teman-temannya itu di mana? Di dalam sana. Aduh. Enggak deh, jangan masuk Bima. Baru masuk ya. Iya. Aku malah lebih khawatir ininya yang ular beneran. Terus apalagi Mas Bima, ada sosok enggak di dalam situ selain ular? Mungkin seperti manusia. Nggak kelihatan. Tertutupan oleh dinding-dinding bawahnya. Mm-mm. Jadi Oke. harus masuk dulu. Nah,
tapi saya takut. Takut ya. Iya. Naluri sih, kalau takut sih naluri sih bener. Anak. Iya, manusiawi loh. Jangankan anak-anak, kita aja yang udah ini gak berani loh masuk gitu. Apalagi Mas Bima, ada cerita nggak sih? Boleh nangkep sejarah nggak sih Mas Bima? Boleh nggak sih aku tanya gitu ke sosok naganya gitu, kapan dia berada di sini, apa tugasnya, terus di sini dulu pernah ada apa, bisa nggak sih Mas Bima berkomunikasi tentang pertanyaan barusan? Bisa. Di mana tanyanya ini? Di sini, kalau di sini buntutnya. Ya di sana. Oke. Saya rasa cukup ya di sini ya. Kita coba ke naganya ini. Tanya ini. Nanti setelah selesai nanti coba kita masuk sendiri ya. Iya, Ya. kita coba masuk sendiri deh. Tanya ini dulu. Tanya secara goibnya dulu ya. Awas, licin. Ini benar-benar gua ini mungkin ya. Benar-benar gua yang seperti hanya saya ceritakan yang ada hubungannya dengan Pangeran Diponegoro itu tadi gitu loh. Karena klik banget dengan penuturan Mas Bima gitu. Oh ya. Oke. Ular. Saya mau tanya, ini ada orang-orang Ini yang ngapain nih? berkomunikasi. Oke. Di sini ada orang yang mau tanya karena di sini Anda ini udah dari kapan ada di sini dan untuk apa tugas Anda di sini? Oh, gitu ya. Oh ya, terima kasih ya, Mak ya, mengganggu. Katanya ini menjaga pusaka-pusaka ini dan menjaga goa di sana. Itu tugasnya, Iya, menjaga. ya. Kalau apa itu udah Agak lama madep sini Bima, madep sini. Bentar, Di sini. kita mundur. ularnya di sini itu udah dari abad ke-19. Berarti berarti 100 tahun lebih ya? 100 tahun lebih deh. Iya, Oke. Terus apalagi? di sini dia itu aslinya itu ada temannya. Sebetulnya dia ada temannya. Iya, Ular-ular yang tadi? iya Bukan? sama ada harimau macan putih. Macan putih. Iya, Oke. Itu temannya si naganya? iya. Terus kemana ini harimaunya sekarang? Nggak tahu sih, kayaknya menjaga di suatu tempat. Oh, begitu ya. Berarti komunikasi ke tempat-tempat yang lain juga ya. Seperti hanya kita gitu ya. Oke. Terus gini Mas Bima, bisa nggak berkomunikasi sesuai pertanyaan saya nih, titip pertanyaan nih ke Bima melalui perantara Bima ke naganya. Ini pertanyaannya, di sini pernah ada kejadian nggak? Karena kan kalau menurut dari deskripsi guanya kan ada hubungannya dengan Pangeran Diponegoro, Iya. tempat persembunyiannya. Itu memang benar-benar iya nggak gitu loh? Iya, Oh gitu ya. iya. Oke. Terus seperti apa gambaran kejadiannya waktu itu, mungkin boleh ditanyakan? Kejadiannya itu kayak perang gitu. Perang? Ya, Bener kan. Perang Diponegoro kan? oh iya. Iya kan. Zaman penjajahan ini. iya, oleh Belanda. Oh betul, klik sama abadnya tadi. Terus ini naga ini termasuk anak buah atau perewangan ataupun hewan gaibnya Pangeran Diponegoro, atau memang dia sebetulnya sudah ada di sini? Sudah apa itu kayak peliharaannya lah. Peliharaannya. Ya, Oke. Peliharaan sosok goibnya ya. Sosok Iya. gaibnya. Yang menjaga Pangeran Diponegoro itu. ya. Oke. Betapa di sini. Mas Bima, saya titip salam deh. Aku sama temanku, terima kasih sudah menginformasikan melalui Bima gitu. Mungkin titip boleh diutarakan deh rasa terima kasih tuh. Misi, Mbak ini sudah berterima kasih kepada Anda karena sudah memberikan informasi ya. Terima kasih. Oh ya, sudah. Oke, terima kasih Mas Bima. Saya rasa untuk Mas Bima cukup dulu, kita coba sama Masuk ya. ini Kang Cakra masuk ke dalam ya. Ya. Karena Mas Bima takut, saya coba berani-beranikan nih masuk sendiri, masuk berdua ya. Masuk. Kita coba berani-berani ini.
Kayak gini loh. Wih, Kayak gini loh teman-teman. Serem loh, bener-bener serem loh ini. Wih, serem. Coba masuk ya ini ya. masuk tak gak? Ayo masuk aja. Tiga. Masuk aja. Ini kayaknya udah lama nggak dimasukin ini. Iya. Ini kalau melihat dari apanya? Ini ada sawang-sawangnya ini ya. Sarang laba-laba ya. Sarang laba-laba. Wih. Itu kayak gini teman-teman. Serem. Tuh, mepet. Masuk nggak usah ya. Masuk nggak sih? Masuk dikit aja. Apa sampai tengah gitu ya? Ada apa itu Kang? Di dalam itu Kang? Ada ini apa? Kayak ada sampah. Iya, sampah bambu. Seru loh sih. Bahaya. Serem. Serem ya? Iya Kang. Gimana ini? Kak Wani Kang. Dikit aja. Aku tak di belakang aja. Oke. Kayak gini loh teman-teman. Oh, Ini air semua loh ini. hah? Iya. Kan kalau ada apa-apa ngomong Kang, aku tak Iya. lari. Oke. Oke. Ini menurut Bima itu ularnya itu sampai ujung sana katanya. Iya, makanya kan. Kang apa itu Kang kita? Aduh ya Allah. Dukat. Ada yang nyangkut. Kodok kau budi. Apa Kang? Kata kau besar. Kata. Iya. Aduh. Iya apa ini? Kodoknya ini gede nih. Mana Kang? Ini loh kan. Kata itu kau budi kan. Kasih Kang. Coba di center dulu. Nah, ini. Tak dapat aku. Ini. Besar ini. Besar. Besar. Wih. Bima mana? Wih. Bima keluar. Bima di luar air. Bima takut dia. Bima takut nih. Besar loh teman-teman. Bisa. Ini salah satu penghuni di sini kan. Ini Ya, penghuni yang nyata ini. nyata ini, penghuni nyata. Kang awas Kang, belakang-belakangnya Kang. Kang ada lubangnya itu Kang. Itu teman-teman. Iya. Lubangnya seperti ini. Nah, ini yang bilang tadi sama Bima, katanya ular naganya itu badannya itu di dalam sini kan, secara goibnya. Iya. Gitu loh Rek. Coba sini, geser ini. Nah, Mana ini Kang? jangan ya. Sini aja kelihatan ya. Kok ada dupa Kang? Bekas dupa itu Kang. Berarti ada orang yang ritual di sini Iya, Kang. kayak ini tempat ini juga sih ya. Untuk pesugihan atau apa ya? Dupa ini Kang. Enggak ada dupa teman-teman. Dupa. Tuh, bekas dupa itu. Itu lubang apa itu Kang? Nah ini masa lubang ular. Seru. Ada mutiara kan? Mana? Ini Ini telur telur cicak bosku. cicak itu. Ini kalau dipites moncrot ini. Nah, ini juga ada ini Banyak bekas-bekas dupa loh di sini Dupa. teman-teman. Tuh. Artinya tempat ini masih sakral. Berarti masih banyak orang juga yang Hmm. masuk ke sini, Hmm. katakan itu berisi sesajen. Ya. Makanya mungkin orang-orang tersebut juga mengetahui gitu ya. Kalau di Kayak sini gitu loh. sakral. Masuk buat- Udah ya? Balik aja ya. Balik ya? Nah. Ini teman ya, tak lihatkan tembusannya ya seperti ini. Loh, tambah sempit teman-teman. Tembusnya seperti ini. Tapi ini kalau teman-teman pengen lihat sampai mentok ya seperti ini aja. Nah, Sempit. oke. Coba saya zoom ya. Ini air dari gunung berarti ya? Iya. Saya zoom teman. Tuh, tuh. Nah, oh seperti ini. Oke. Ya dalamnya. Biar nggak penasaran, makanya saya zoom ini. Ayo keluar yuk. Anginnya gak enak gini kan? Anginnya kok gak enak gini dia? Gak enak maksudnya? Ya anginnya loh, angin. Kayak semacam tiba-tiba kenceng gitu ya? Iya. Gimana ya? Gak enak yang ini ya? Iya kan? Kok dang obau lo kok itu kan? Iya. Ayo. Keluar. Gitu loh. Seru. Keluar. Serem kan? Keluar. Ayo. Ayo keluar kan? Ayo. Nah ini
saya nekat masuk ini bersama teman saya ini agar tidak penasaran aja yang apa yang Ada yang ini Kang, yang ngalir Kang di bawah Kang. apa? Kak ular. Gembu. Ular nih. Tuh. Ular Kang. Ayo Kang. Balik. Iya ini ya. Senteran Dek. Ngarep Rek. Nah, ini kita biar tidak penasaran aja, teman-teman, apa yang dibilang sama Bima tadi ya. Bener-bener serem sih. Tentang ini, apa yang ada di Apa Kang? apa yang dibilang Bima tadi, bahwasanya di sini adalah salah satu tempat untuk ular ya. Cicak. Oke, teman-teman. Oke, jadi kita keluar ini bersama teman-teman ini. Aduh, kok gak iso? Senteran Kang, ngarep Kang. Sempit ya? Sempit. Kang. Wih. Enggak kelihatan. Sempit. Aduh. Ini saya ini loh, miring loh jalannya nih. Miring teman. Ya. Bisa dilihat ya. Tuh Bima tuh di luar tuh. Duh, serem ya Kang ya? Tuh. Alhamdulillah. Benar-benar serem. Kayak gitu loh. Miring kayak gitu loh. Oke, mungkin cukup ya teman-teman ya. Saya coba keluar nih. Aduh, banget serem. Pikiranku udah ke mindset sama ilustrasi ataupun yang digambarkan Mas Bima itu ada ular itu. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton. Semoga bermanfaat.